Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu sehat dan selalu senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hala Sofia dari 3 TBIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis yang dibagi menjadi dua, dari segi kuantitas dan segi kualitas. Hadis adalah setiap perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang disandarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dengan bahasa lain, hadis adalah informasi yang berasal dari Kanjeng Nabi. Seperti yang saya sebutkan tadi, hadis dari satu segi dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara segi kuantitas dan kualitas. Dan yang pertama, segi kuantitas. Yang dimaksud segi kuantitas adalah penggolongan hadis ditinjau dari banyak atau jumlahnya perawi hadis. Dalam mentransmisi hadis, Nabi Muhammad SAW terkadang berhadapan langsung dengan banyak sekali orang. Terkadang juga Kanjeng Nabi berhadapan langsung hanya dengan satu atau dua sahabat saja. Dan sudah barang tentu informasi yang dibawa oleh banyak rawi lebih meyakinkan apabila dibandingkan dengan informasi yang dibawa oleh satu atau dua orang sahabat saja. Dari sinilah para ahli hadis membagi hadis menurut jumlah rawinya. Dari segi kuantitas ini terbagi menjadi 3 hadis. Yang pertama hadis mutawatir, hadis ahad, dan ketiga hadis masyhur. Dari segi kuantitas ini hadis dibagi menjadi 3. Yang pertama hadis mutawatir, kedua hadis ahad, dan ketiga hadis masyhur. Pertama hadis mutawatir. Kata mutawatir secara etimologi artinya datang berturut-turut dan tidak ada jarak. Sedangkan secara terminologi, hadis mutawatir adalah hadis yang merupakan tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi, yang menurut kebiasaan mustahil apabila mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta. Dan yang kedua hadis ahad. Hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, 3 orang atau lebih, namun tidak mencapai tingkatan mutawatir. Artinya pada tiap-tiap tobakoh atau tingkatan. Jumlah rawi hadis ahad bisa terdiri dari 1 rawi atau 2 rawi saja dan tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad ini juga terbagi lagi menjadi 2, yaitu hadis masyhur dan hadis aziz. Yang pertama hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, namun belum mencapai derajat mutawatir. Dan yang kedua hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang pada satu hawaqoh. Selanjutnya banyak rawi yang meriwayatkannya. Dan selanjutnya hadis qorib. Secara etimologi, kata qorib berasal dari bahasa Arab yang artinya menyendiri, asing, ataupun terpisah. Sedangkan secara etimologi, hadis qorib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi saja, dimanapun tempat sanad itu terjadi. Hadis qorib juga terbagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama hadis qorib mutlak dan yang kedua hadis qorib nisbi. Hadis qorib mutlak yaitu hadis yang keqoribannya terletak pada asal sanadnya. Maksudnya hadis pada saat disampaikan oleh Rasulullah SAW hanya diterima oleh satu sahabat. Dan yang kedua hadis qorib nisbi, yaitu apabila keqoriban terjadi pada pertengahan sanadnya, bukan pada asal sanadnya. Maksudnya satu hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari satu orang rawi pada asal sanadnya. Kemudian dari semua rawi itu hadis ini diriwayatkan oleh satu orang rawi saja yang mengambil dan dari para rawi tersebut. Selanjutnya hadis ditinjau dari segi kualitas. Hadis berdasarkan kualitasnya adalah penggolongan hadis dilihat dari aspek diterima atau ditolaknya. Para ulama hadis membagi berdasarkan kualitasnya
dalam 3 kategori, yaitu hadis sahih, kedua hadis hasan, dan ketiga hadis dhaif. Nah, yang pertama hadis sahih, yaitu hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya. Di dalam sanad dan matanya tidak ada syadz ataupun ilat. Kedua hadis hasan, yaitu hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih, yaitu rangkaian sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, tidak terdapat syadz dan ilah. Namun perbedaannya adalah kualitas hafalan rawi hadis hasan tidak sekuat hadis sahih. Dan yang terakhir yaitu hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Dilihat dari definisinya dapat dipahami bahwa hadis sahih adalah hadis sahih adalah hadis hasan. Para ulama sepakat bahwa hadis hasan dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Sementara hadis dhaif yaitu hadis yang lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Namun dalam beberapa kasus, menurut ulama, hadis dhaif boleh diamalkan selama tidak terlalu lemah untuk fardhoil amal. Wallahu a'lam. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila banyak kesalahan. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.